Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk pembacaan Alkitab kita pada sepanjang minggu ini terambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan 16. Sekali lagi, kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16 bunyinya adalah demikian. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukankah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah? Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, dan sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja kita, Gereja Masih Injili di Minasa, temanya adalah Allah tidak memandang bulu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, surat Paulus kepada jemaat Roma ini adalah surat yang ditulis pada saat Paulus berada di Korintus, di mana Paulus pada saat itu sedang mengumpulkan uang untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem yang mengalami kesulitan. Dan kita ketahui bersama, Paulus dalam pelayanannya bukan saja hanya memberitakan Injil, tapi juga berupaya untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang
membutuhkan sebagaimana yang pernah dialami oleh jemaat yang ada di Yerusalem pada saat itu. Dan dalam surat ini Paulus menekankan tentang orang-orang yang suka menghakimi. Dalam hal ini Paulus mendapatkan informasi dari teman-temannya yang datang dari Roma bahwa jemaat yang ada di Roma pada saat itu di satu sisi mendapatkan tekanan dari pemerintahan Romawi, tapi juga di dalam jemaat sendiri terjadi konflik, ada perbedaan pandangan, khususnya dari orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi memang selalu merasa sebagai bangsa pilihan Allah, selalu merasa paling benar, dan selalu merasa lebih mulia daripada orang-orang lain. Disinilah Paulus mau menyatakan bahwa antara orang Yahudi dan orang Yunani itu tidak ada perbedaan. Paulus mengistilahkan orang Yunani itu untuk mengidentifikasi orang-orang yang bukan Yahudi. Dan apa yang dia katakan bahwa orang-orang Yahudi ini tidak boleh menghakimi terhadap orang lain. Jangan merasa superior, jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. Ini adalah suatu tindakan otokritik sebagai orang Yahudi, karena dia sudah mendapatkan karunia dari Tuhan sendiri, bahwa Tuhan mengutus dia untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena itu dia menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan semua orang, baik dia orang Yahudi maupun orang Yunani, sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak ada yang lebih daripada orang lain. Inilah yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Dan oleh karena Paulus sendiri juga ingin sekali mengadakan kunjungan ke jemaat di Roma. Dalam suratnya dia mengatakan bahwa dia merencanakan akan pergi ke Spanyol dan dia ingin singgah di Roma untuk bisa bertemu dengan jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Dan karena itu surat ini adalah sebagai prah kunjungan. Artinya ketika dia datang nanti, dia sudah memiliki hubungan komunikasi yang erat lewat suratnya kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Dan kitab Roma ini memang merupakan suatu pemahaman teologis yang komprehensif dari seorang Paulus. Inti teologisnya ada semua di dalam kitab surat Roma ini. Banyak sekali ajaran-ajaran yang dia sampaikan. Yang populer antara lain dia mengatakan Injil itu kekuatan Allah. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Perintah juga untuk tunduk kepada pemerintah dan berbagai ajaran-ajaran lainnya. Ini menunjukkan sikap Paulus sebagai seorang penginjil, sebagai seorang rasul yang mau meyakinkan kepada umat Kristen pada saat itu agar hidup dalam satu kesatuan dengan tidak memandang muka, tidak memandang bulu, sebagaimana yang dia kemukakan bahwa Allah itu tidak memandang bulu. Jadi tidak melihat latar belakang kita, dari suku mana, dari bangsa mana, dari latar belakang apapun. Tetapi Allah mengasihi kita lewat pengorbanan Kristus.
Pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah suatu wujud kasih Allah untuk menebus dosa-dosa kita sebagai umat manusia. Untuk itulah ia menekankan bahwa kita semua tidak boleh menghakimi. Karena memang kadang-kadang kita lebih suka melihat kesalahan orang lain, suka melihat kelemahan orang lain, tanpa melihat kelemahan kita sendiri, tanpa melihat kesalahan kita. Oleh karena itulah ia terus-menerus meyakinkan jemaat agar tidak mau menghakimi sesama. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.